Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang identifikasi risiko. Di mana materi ini sangat penting dalam manajemen risiko karena menjadi tahap awal dalam mengenali berbagai potensi ancaman yang dapat mempengaruhi tujuan suatu organisasi atau usaha. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian identifikasi risiko, tujuan utamanya, terus metode yang digunakan, serta teknik dalam melakukan identifikasi risiko. Baik, yang pertama saya akan membahas definisi identifikasi risiko, di mana identifikasi risiko adalah proses sistematis untuk mengenali atau menemukan dan mendokumentasikan berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, di mana risiko ini bisa berasal dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Nah, dengan melakukan identifikasi risiko secara tepat, organisasi dapat memahami ancaman yang mungkin terjadi sehingga dapat mempersiapkan langkah penanganannya. Selanjutnya yaitu tujuan utama dari identifikasi risiko, di mana di sini ada 3 tujuan utama dari identifikasi risiko, yaitu yang pertama untuk mendukung proses analisis dan evaluasi risiko, di mana tanpa identifikasi yang baik, organisasi tidak akan mengetahui risiko apa saja yang harus dikelola. Yang selanjutnya yaitu identifikasi risiko juga bertujuan untuk meningkatkan peluang keberhasilan suatu kegiatan atau usaha. Nah, dengan mengetahui potensi hambatan sejak awal, kita bisa mengambil langkah pencegahan. Dan tujuan selanjutnya yaitu ada untuk melindungi aset, baik berupa keuangan, sumber daya manusia, maupun reputasi organisasi dari kerugian yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu membahas metode identifikasi risiko, di mana terdapat 3 metode, yaitu yang pertama metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan penilaian berdasarkan pengalaman, opini ahli, dan diskusi. Nah, jadi metode ini biasanya bersifat deskriptif. Lalu metode yang kedua yaitu kuantitatif, di mana metode ini menggunakan data numerik dan perhitungan statistik untuk mengukur risiko secara lebih objektif. Nah, terus metode yang ketiga ada metode semi kuantitatif, di mana metode ini gabungan antara kualitatif dan kuantitatif yang menggunakan skala tertentu untuk menilai tingkat risiko. Yang terakhir kita bahas teknik identifikasi risiko, di mana dalam manajemen risiko terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko. Teknik-teknik ini penting agar organisasi mampu mengenali potensi risiko sejak awal dan dapat menyiapkan langkah penanganan yang tepat. Teknik yang pertama yaitu ada brainstorming. Nah, teknik ini dilakukan melalui diskusi kelompok dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam suatu kegiatan atau proyek. Jadi melalui brainstorming, berbagai ide mengenai kemungkinan risiko dapat dikumpulkan secara cepat dan beragam. Teknik yang kedua yaitu ada Delphi teknik, yaitu teknik ini melibatkan para ahli untuk memberikan pendapat terkait risiko melalui kuesioner atau wawancara. Nah, prosesnya dilakukan secara bertahap dan berulang hingga diperoleh kesimpulan yang dianggap paling akurat dan objektif. Nah, yang ketiga yaitu ada teknik wawancara, yaitu di mana ini dilakukan dengan
mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang memiliki pengalaman atau keahlian tertentu. Nah, wawancara ini memungkinkan pengumpulan informasi yang lebih mendalam dan spesifik terkait risiko. Lalu teknik yang keempat yaitu ada pengetahuan pengalaman, di mana teknik ini memanfaatkan pengalaman masa lalu sebagai sumber informasi dalam mengidentifikasi risiko. Nah, pengalaman tersebut dapat menjadi acuan dalam memahami kemungkinan risiko yang serupa di masa mendatang. Nah, kemudian ada teknik checklist analisis. Nah, teknik ini menggunakan daftar risiko yang telah disusun sebelumnya untuk membantu proses identifikasi secara sistematis. Nah, dengan menggunakan checklist, kemungkinan terlewatnya risiko dapat diminimalkan. Selanjutnya ada teknik analisis berorientasi risiko. Nah, teknik ini menggunakan pendekatan analisis seperti analisis pohon kesalahan dan pohon peristiwa untuk memahami hubungan sebab dan akibat dari suatu risiko serta dampak yang ditimbulkan. Dan terakhir yaitu ada teknik risk register, di mana risk register ini merupakan daftar yang berisi seluruh risiko yang telah diidentifikasi. Nah, lengkap dengan informasi terkait dan langkah penanganannya. Terus dokumen ini berfungsi sebagai alat pencatatan dan pemanfaatan risiko secara berkelanjutan. Nah, jadi dengan memahami berbagai teknik tersebut, organisasi dapat memilih metode yang paling sesuai dengan mengidentifikasi risiko secara efektif dan terstruktur. Mungkin hanya ini yang dapat saya bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.